233. Ayah super protektif. Hanan berjalan dengan lebih tenang. Langkahnya ringan. Gembira dia hari ini. Uminya diperbolehkan pulang hari ini. Jadi nanti Rohim akan menjemputnya dan Umi. Sekitar jam 12:30 siang. Setelah visit terakhir dokternya Umi, Dokter Fahreza. Jadwal jaganya akan berakhir hari ini. Dan mungkin ia dan Dijah akan balik ke rumah. Ya intinya gak akan ngumpul barengan Ningrum lagi di rumah Buya. Bukannya gak mau sama Buya. Tapi para lelaki kalau kena serangan double para istri bumil ini. Haduh, lelah nih agak ngobat. Benar-benar melelahkan. Masih mending Dijah. Dia ngidam nyelenehnya masih memberi rasa kasihan kepada suaminya. Masih di batas nalar lah. Kalau Ningrum, ya Arab. Ini membuat Hanan semakin kagum dengan Rohim. Kagum dengan kesabaran dan kekuatannya. Bisa ngadepin Ningrum sebegitu sabarnya. Hanan sampai di kantin rumah sakit. Ia memang izin dengan uminya mau beli kopi dan snack. Bangun tidur. Sholat subuh dan minum kopi. Kan nikmat tuh. Luar biasa nikmat rasanya. Ia berdiri dan menunggu dengan sabar. Menunggu pesanannya tiba. Segelas kopi hitam manis dengan snack sudah di tangannya dan Hanan berjalan menuju kamar Umi lagi. Ia sempat berhenti karena melihat Dokter Fahreza ada di lorong sedang memegangi kepalanya. Apa pusing ya? Masa dokter pusing sih? Lah, tapi kan dokter juga manusia. Ia memutuskan untuk menghampiri pria itu. Sejauh ini pria itu benar-benar perhatian dengan uminya, sepertinya dengan semua pasien juga. Pria sabar yang penyayang. Sayang sekali dia belum punya istri. Dok, Assalamualaikum. Baik-baik aja dok. Sapa Hanan dengan lembut. Sosok pria tinggi berjas putih itu membuka matanya. Jadi ia tadi memejamkannya. Oh, Gus Hanan. Kok bisa ada di sini? Bagaimana keadaan uminya? Pasien saya ya. Hari ini mau pulang. Maaf Bu, saya nggak fokus. Ucap si dokter seperti kikuk. Gak apa dok. Saya kira dokter sakit tadi. Pusing. Ya kan dokter bisa sakit juga ya dok. Apa ada yang bisa saya bantu? Kok kayaknya pusing Dokter Fahreza ini? Hanya senyum masam yang terlihat. Si dokter membawa Hanan menuju lorong sisi lainnya. Ke lorong yang menuju kamar Bunyai. Biasa, attachment lebih seorang dokter. Biasanya saya gak gini. Hanya di tahun-tahun awal saya jadi dokter ini terjadi. Tapi ya belakangan ini saya memang jadi lebih sensitif dan emosional. Tadi, salah satu pasien saya yang sudah melewati beberapa tahapan operasi dan saya yang handle dari awal. Dan sudah menunjukkan progres luar biasa. Baru saja meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Gumam Hanan begitu mendengar penjelasan sang dokter. Remaja, masih sekitar 20 tahunan. Cerdas luar biasa dalam fisika. Dia berencana mau ambil kuliah fisika pendidikan. Dia pintar bicara. Dan sepertinya akan jadi guru yang hebat. Saya sering bicara dan ngobrol sama dia. Total ada 6 bulan dia di sini. Dia sudah berjuang selama ini. Dan ini akhirnya. Saya sedih karena saya tahu dia akan jadi orang yang hebat kelak. Dan bermanfaat untuk orang banyak. Juga sedih karena sosoknya yang ceria dan optimis, masih muda. Ganteng pula. Sebagai dokter, kasus seperti ini sepertinya biasa. Dan seharusnya kita bisa jaga emosi. Tapi ya, namanya juga manusia. Iya dok, namanya manusia. Sangat wajar kalau sedih. Tapi dok, kalau setahu saya sih ya, walau kita ini hidup sudah ada suratan takdir. Tapi semua usaha yang kita lakukan di dunia ini, dalam kebaikan ya, akan jadi hitungan juga. Kan wajib kita berusaha di dunia ini. Walau endingnya akan meninggal semua. Insya Allah. Pemuda itu. Semua dosanya sudah dilebur dengan semua ujiannya di kala sakit. Ya kan tujuan akhir kita itu semua sama dok. Meninggal. Tujuan akhir. Dan kesuksesan terakhir kita itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sedih itu aja. Tapi asalkan gak berlebihan dok. Gak apa. Itu sunatullah. Iya Gus. Memang ya kalau bicara sama Ustaz itu ngademin ke hati. Saya biasanya nasehatin semua junior saya untuk tidak sedih berlebihan ke pasien yang meninggal. Dan ya, kini saya dapat nasihat lagi.
yang lebih berbobot. Tapi sebenarnya, meninggal di dunia ini, kan dia masih menjalani hidup di alam barzahnya, life and the another life. Subhanallah, ciptaan Allah ya. Betul Gus, ya. Nanti saya controlnya sebelum zuhur atau ba'da zuhur ya Gus. Saya pagi ada jadwal operasi soalnya. Ya dok. Lah dokter ini, masuk kerjanya dari jam berapa sih dok? Perasaan saya keluyuran di sini. Mesti ngeliat dokter lagi kerja. Dokter Fahreza terkekeh. Ya nasib Jeti kepala departemen NS Gus. Plus saya jomblo. Jeti di rumah juga gak ada kerjaan. Mau keluar ya cuma sebentar. Teman saya sudah beristri semua. Yang ada saya Jeti lalat doang kalau ke sana. Keluhnya jujur. Hanan terkekeh. Ia sudah tiba di kamar Uminya. Dan dokter Fahreza mempersilahkannya masuk. Sementara dia mau ke departemennya lagi. Balik lagi. Jalan balik melewati lorong yang tadi. Hanan menggeleng. Kelakuan dokter satu ini memang ajaib sekali. Hanan masuk dan mendapati Uminya sedang melihat televisi. Sepanjang masa perawatan Uminya di sini, Buya dilarang keras jaga di rumah sakit. Hanya sesekali pada saat pergantian shift jaga Buya boleh ikut tapi harus pulang lagi. Biar kondisinya fit di rumah. Plus kalau ada Buya, dua bumil itu lebih terkontrol. Mereka masih bisa diancam, laporin Buya nih ya. Ya mendingan dikit deh kalau udah begitu. Nan, bagaimana di Jahnan? Tanya Uminya pelan. Di rumah Mi, ya begitu. Terakhir kepengen soto Betawi. Siang hari bolong. Untungnya ada. Ya gitu Nan. Kalau punya istri hamil harus sabar. Hanan sabar Mi, dan Dija juga gak kebangetan. Ning rum tuh. Ampun. Untung Rohim itu sabar. Umi tersenyum lebar mendengarnya. Umi bilang gak ya? Ucap Uminya dengan nada menggoda. Apa Mi? Umi tahu apa Mi? Apa yang Umi tahu dan Hanan gak tahu? Tanya Hanan nyerepet. Kayak orang lagi ngerap. Tapi janji, jangan bilang sama siapa-siapa ya. Ucapnya dengan nada menggoda. Iya Mi, apa Mi? Ada rahasia apa? Hanan seneng nih yang kayak beginian. Umi mimpi. Kalau diam. Uminya melirik ke arah Hanan dan diam dengan senyuman penuh rahasia. Hanan memegangi tangan sang Umi. Apa Mi? Ayolah Mi, kepo ini. Kepo maksimal. Ucapnya lebay. Hahaha, Umi mimpi. Kalau anak kamu itu perempuan, anak Ningrum itu lelaki, anak Baby juga lelaki, anak kamu itu cuantik ikik Nan, rambutnya keriwil, keriting bulat itu kayak di telenovela. Lucu kunan. Pipinya kayak bakpao dan suka senyum. Lucu banget, Umi mimpi ngeliat Baby. Ningrum dan Dijah lagi ngasuh mereka. Dan nyuapin mereka bergantian. Lucu Nan. Wah, ini tugasku di masa depan lebih berat kayaknya. Anakku perempuan dan para sepupu cowok semua. Bisa gawat ini. Keluh Hanan lagi. Bukannya dia senang, tapi malah khawatir. Padahal anaknya belum lahir. Kamu ini calon ayah super protektif ke anaknya.